ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية منها إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah jami'an. Marilah kita kembali mengucapkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahmid kepadanya, bertasbih, bertahlil dalam rangka untuk mengagungkan kebesarannya, kemudian juga untuk mewujudkan rasa syukur kita terhadap segala macam rahmat, hidayah serta karunia inayah dari sisinya, sehingga dengan karunia-karunia tersebut, dengan hidayah-hidayah tersebut, sehingga pada detik ini, pada sore ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat keislaman, yang mana nikmat keislaman ini adalah syarat mutlak untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun manusianya yang tidak beriman kepada Rasulullah dan kepada syariat yang dibawa oleh beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah yahudiyan kana aw nasraniyan thumma yamutu falam yu'min bima ursiltu bihi fakana wa kana min ashabin nar. La yasma'u bi, tidaklah mendengar kepadaku, tidaklah menjawab seruanku seorang pun dari umat ini, baik dia seorang Nasrani maupun seorang Yahudi, kemudian dia meninggal dan dia tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, risalah yang Allah utus Rasulullah dengannya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana min ashabin nar, kalau dia meninggal maka dia akan menjadi penghuni neraka alias meninggal di dalam kekafiran. Sedangkan orang-orang yang meninggal di dalam kekafiran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
innal ladzina kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah dari golongan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, penyembah berhala yang beribadah kepada selain Allah. Kalau seandainya mereka meninggal, kalau seandainya mereka mati dan tidak masuk Islam, tidak bertobat kepada Allah sebelum wafatnya, maka mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keimanan telah mengangkat derajat seseorang. Keislaman telah meninggikan kedudukan seseorang di sisi Allah, dan ketakwaan telah memuliakan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam surah Al-Hujurat yang sering kita ulang, kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang tinggi jabatannya, bukan wanita yang cantik parasnya, bukan laki-laki yang ganteng wajahnya, tidak. Akan tetapi ukuran barometer ketakwaan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaannya. Innallaha, dalam hadis sahih yang mengatakan, sesungguhnya Allah la yanzuru ila suwarikum, tidaklah melihat kepada wajah-wajah kalian, wala ila ajsamikum, dan Allah juga tidak menjadikan tolak ukur kebaikan itu adalah jasad-jasad kalian, fisik kalian, tidak, walakin akan tetapi yanzuru ila qulubikum, Allah melihat ke dalam hati kalian, wa a'malikum, dan amalan kalian. Hati dan amalan dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Seorang wanita mengatakan, hatiku belum baik. Belum tentu wanita yang berjilbab hatinya baik. Maka ini adalah perkataan yang jauh dari kebenaran, karena seseorang tidak bisa menebak hati seseorang, dan kita menghukumi secara zahir. Dan memakai jilbab adalah kewajiban, adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kaum muslimat. Ketika turun ayat-ayat jilbab, ini akan kita bahas, kita singgung nanti di hadis pada sifat wanita yang ke-9 yang akan kita bahas pada sore hari ini. Kemudian salawat dan salam marilah selalu kita aturkan. Kita berselawat dengan salawat yang disunnahkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya. Kama sallaita, sebagai mana engkau telah bersalawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha terpuji, lagi zat yang maha mulia. Tayyib ayyuhal ikhwah wa ayatuhal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah menyelesaikan sifat wanita yang ke-8 dan bab yang ke-8. Jadi bab yang dituliskan oleh penulis Ummu Usamah Al-Abbasiyah hafizahullah taala, ini berdasarkan sifat-sifat setiap wanita beriman yang dituliskan dalam kitabnya ini. Babnya persifat. Bab pertama satu sifat, bab yang kedua satu sifat, dan seterusnya. Sekarang kita masuk pada bab 9, sifat yang ke-9. Qalat
mu'allifah Ummu Usamah al-Abbasiyah rahimahullah hafizahullah ta'ala fi kitabha hadha babun min sifatil mar'atil muslimah sur'atul istijabati li amrillahi wa amri rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bab di antara sifat seorang wanita yang beriman adalah cepat bersegera mematuhi serta menjawab perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi seorang wanita yang betul-betul beriman kepada Allah, yang betul-betul mengaplikasikan keimanannya, tidak hanya di mulut. Itu iman palsu. Cinta kalau hanya diomongkan, tidak dibuktikan, cinta palsu. Keimanan juga. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat, al-iman al-qawlu bil lisan. Iman itu adalah yang diucapkan dengan perkataan. Makanya setiap kafir, setiap non-muslim kalau ingin menjadi muslim, maka wajib syarat sah keislamannya, dia harus melisankan dua kalimat syahadat. Harus dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau seandainya tidak diucapkan gimana? Cuman di hati saja, tidak sah keislaman. Maka dia wajib mengucapkan dengan lisannya. Kemudian yang kedua, wat tasdiqu bil janan ay bil qalb. Yang kedua, iman itu harus dibenarkan di dalam hati. Kalau hanya diucapkan dengan lisan, hati mengingkari, munafik seperti ini. Kaum munafik pada zaman Nabi SAW, bahkan mereka ikut sholat juga, mengucapkan dua kalimat syahadat juga, namun hati mereka mengingkari. Karena munafik itu maksudnya adalah munafik besar, ya. Karena nifaqan. Nifaq, kemunafikan ada dua. Nifaqun akbar wa nifaqun asghar. Nifaq besar, munafik besar, kemunafikan besar, dan kemunafikan kecil. Yang dimaksud dengan nifaqul akbar adalah an yudhira al-insanu islamahu wa yubtina kufrahu. Seseorang menampakkan keislamannya seolah-olah dia Islam. Terkadang sholat juga, terkadang puasa juga, terkadang infak juga. Wa yubtina kufrahu, akan tetapi dia menyembunyikan kekafirannya, akan tetapi hatinya mengatakan, mengingkari apa yang dia amalkan. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, seperti orang munafik. Mereka berkata-kata dengan lisan mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Hati mereka mengingkari. Wa minan nas, kata Allah, di antara manusia, may yaqulu, ada yang mengatakan amantu billah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Orang munafik, kata ahli tafsir. Di antara manusia ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir, namun hanya perkataan, tidak disertai dengan tasdiq, tidak disertai dengan pembenaran dalam hati. Ini imannya munafik. Maka iman itu dalam Islam yang pertama ya diucapkan, yang kedua dibenarkan, kemudian yang ketiga
wal amalu bil jawarihi wal arkan. Diamalkan dengan anggota tubuh. Barulah dikatakan seorang mukmin, seorang mukminah, seorang mukminun dan mukminatun. Tatkala dia telah mengamalkan keimanannya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak hanya cukup dengan diucapkan hadirin. Dia harus membenarkan, kemudian dia harus mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Apa bentuk pengamalan? Apa bentuk realisasi? Apa bentuk aplikasi dari kalimat la ilaha illallah? Dia harus mengingkari setiap yang diibadahi, yang disembah selain Allah. Dia harus mengingkari dewa-dewa yang dipertuhankan oleh orang musyrik. Dia harus mengingkari dipersekutukannya Isa bin Maryam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuknya. Dia harus mengingkari setiap perdukunan dan wali-wali syaitan, para dukun. Ini ada orang mengatakan la ilaha illallah, di mana berobatnya? Saya berobatnya ke Pak Dukun, saya berobatnya ke Ningsi, ya sama aja. Maka tidak diamalkan la ilaha illallah. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita yang beriman, suratul istajabati, suratul istijabati li amrillah, mereka sangat cepat bersegera memenuhi panggilan Allah, ya, mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk pada hadis pertama dalam bab yang ke-9 ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah dia telah berkata, halo, assalamualaikum. Halo, 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 halo. Iya mak, lagi di pengajian mak. Mak ya, pengajian ya. Iya, oh iya. Kok lagi pengajian mak ya? Iya, assalamualaikum. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga diridhoi oleh Allah, beliau telah berkata, yarhamullahu nisa'al muhajiratil ula. Allah merahmati para wanita sahabat dari golongan muhajirin, ya, muhajirin untuk laki-laki, muhajiron untuk perempuan, Bapak Ibu. Jadi Allah merahmati mereka, subhanallah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya para sahabat dari golongan laki-laki dan perempuan telah dirahmati, telah diridhoi oleh Allah, dan ini menunjukkan kepada kita patutlah kita menjadikan mereka sebagai qudwah kita, yang kita ikuti manhaj beragamanya mereka. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang sering kami ucapkan dan akan terus kami sampaikan, firman Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari golongan kaum muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti agama mereka, cara mereka beragama, bagaimana metodologi mereka beragama, manhajnya mereka dengan baik, tidak asal-asalan, dipelajari, diamalkan, didakwah. Apa yang akan mereka dapatkan? Kata Allah, Allah yang mengatakan, ya bukan saya, bukan juga si Allah dan si fulan, Allah yang mengatakan. Apakah ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan Allah? Apakah ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Allah? Tidak.
Maka Allah mengatakan orang-orang yang mengikuti para muhajirin dan ansor, para sahabat. Muhajirin dan ansor adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengikuti agama mereka, kata Allah, radhiyallahu anhum, Allah telah ridha. Radhiya fi'il madhi, kata kerja lampau, telah. Karena mereka pun telah berlalu masa mereka. Mereka telah menghadap Rabbul Jalla Jalaluh. Sebagian mereka, dan semoga Allah memberikan nikmat mereka sekarang, nikmat kubur, karena mereka berada di alam kubur. Wadu'an, dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wanita-wanita yang beriman dari golongan wanita sahabiyat muhajirat, wanita yang berhijrah yang pertama kali, kata Aisyah, yarhamullahu nisa'al muhajiratil ula, Allah merahmati para wanita dari galangan para sahabat yang berhijrah yang pertama. Lamma anzalallahu, ketika turun firman Allah, wal yaqribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ini ayatul hijab. Ini ayat tentang kewajiban berhijab, menutupi aurat ketika turun ayat ini. Dan hendaknya mereka para wanita, kata Allah, ya, mengulurkan khimar mereka, jilbab mereka, ala juyubihinna, menutupi dada mereka. Tatkala turun ayat ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, syaqaqna muratahunna fakhtamarna biha. Mereka para muhajirat, wanita dari golongan muhajirin ini, dari golongan muhajirin ini, mereka merobek kain-kain sarung mereka, fakhtamarna biha, kemudian mereka gunakan untuk menutupi kepala mereka, untuk menutupi wajah mereka, menutupi aurat mereka. Langsung mereka lakukan ketika turun ayat ini. Ini keimanan yang luar biasa. Langsung datang firman Allah, surah, enggak, tunggu dulu nanti ya saya jemput. Enggak ada. Wanita sahabat seperti itu, wanita beriman. Ini potret wanita yang beriman, bukan seperti wanita saat ini, mbak pakai jilbabnya mbak, nanti belum dapat hidayah. La ilaha illallah. Kalau keburu mati gimana? Ya, hidayah itu dijemput mbak, hidayah itu diusahakan mbak. Apakah berakal kalau seandainya ya ini pak, ya ini ada makanan, bapak kan belum makan, nah nanti ya saya tunggu dulu, bapak sudah 4 hari mau makan, keburu mati gimana? Kok nggak diambil, tinggal ngambil aja makanan, usaha bapak yang dibutuh. Begitu juga wanita. Oh nanti hati saya belum baik ya, dengan berjilbablah hati Anda akan menjadi baik. Ya, dengan sholatlah, jilbab ibadah. Sholat sama dengan perintah jalankan sholat. Dengan melaksanakan perintah Allah, hati akan menjadi baik. Ya, karena berjilbab adalah bagian beramal, sama dengan berzikir. Ya, jangan tunggu-tunggu dulu hadirin. Ini sifat wanita yang beriman seperti itu. Ya, tunggu dapat ya pekerjaan dulu lah, saya mau berhenti dari bank. Kapan? Apakah Anda yakin besok akan hidup? Ya, besok lusa akan hidup, 2 pekan lagi akan hidup. Siapa yang menjamin hadirin? Wanita yang beriman. Ingin disampaikan di sini, mereka itu betul-betul bersegera mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha
dari Aisyah yang semoga diridhoi oleh Allah, kanat taqul, dahulu Aisyah berkata, lamma nazalat hadhil ayatu, ketika turun ayat ini, kata Aisyah, ini dalam surat Al-Ahzab, wal yaqribna bi khumurihinna ala juyubihinna, ketika turun ayat tentang hijab, dan hendaknya mereka para wanita, kata Allah, menjulurkan khimar-khimar, jilbab-jilbab mereka, menutupi dada-dada mereka sampai ke dada-dada mereka. Akhadna uzurahunna, maka mereka, ya para wanita itu, kami mengambil kain-kain kami, kain-kain sarung kami, fasyaqaqnaha, dan kami robek kain-kain tersebut, min qibalil hawashi, ujung-ujungnya kami robek, kami cabik gitu. Fakhtamarna biha, kemudian kami yang menutupi aurat-aurat kami dengannya, kami berkhimar, berjilbab dengannya. Ini, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tunggu, tidak pakai tunggu-tunggu, nanti ya saya jalankan, enggak ada. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mulia ini kita bisa petik beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merahmati kaum wanita muhajirat yang hidup di masa sahabat, yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Allah telah merahmati mereka, sebagaimana juga Allah meridhoi agama daripada sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih menjadikan tanda keimanan seseorang adalah ketika mereka mencintai para sahabat, mencintai ansor. Dan Nabi mengatakan tanda kemunafikan ketika seseorang membenci ansor. Kata Nabi dalam hadis sahih Muslim, ayatul iman, tanda-tanda keimanan adalah hubbul ansor, mencintai ansor, sahabat Nabi. Wa ayatul nifaq, dan tanda-tanda kemunafikan, bughdul ansor, membenci para sahabat ansor. Jadi pada hari ini hadirin, kalau seandainya ada orang yang membenci sahabat, langsung vonis dia munafik, tidak pakai nggak divonis. Ya, karena hadis ini menjelaskan dengan terang tanda ciri orang munafik adalah membenci para sahabat. Kenapa apabila sahabat telah dibenci, mereka ingin menghancurkan Islam, karena sumber Islam setelah Al-Quran adalah hadis-hadis Nabi. Yang meriwayatkan hadis Nabi adalah para sahabat. Kalau sahabat telah dicerca, kalau sahabat telah dimaki, bahkan dikafirkan, berarti mereka ingin menghancurkan fondasi referensi dari agama Islam. Maka saya katakan, kalau ada orang yang membenci sahabat, langsung tunjuk pada hidungnya, dialah seorang munafik yang dikatakan di dalam hadis Nabi SAW. Inilah keyakinan Syiah al-Ithna al-Asyariyah di Iran, ya. Sehingga tidak boleh ada loyalitas kaum muslimin kepada musuh-musuh Islam, musuh dalam selimut hadirin yang dimuliakan. Kalau musuh Islam Yahudi, Nasrani, Konghucu, Buddha itu jelas, ateis jelas. Namun yang paling berbahaya ketika mereka mengaku Islam, namun mereka adalah musuh Islam secara nyata. Maka untuk itu hadirin hadirat rahimakumullah, ya, di antara bentuk iman kita harus membela para sahabat, membela kehormatan mereka. Ya, kita harus menjunjung tinggi para sahabat, karena agama Islam adalah agama yang mereka wariskan. Mereka adalah para ulama yang pertama kali
Innal ulama warisatul anbiya, ini untuk mereka pertama kali. Karena keilmuan Islam tidak ada yang melebihi keilmuan para sahabat. Hatta mujtahid mutlak kasyafi'i wa Abi Hanifah wa Ahmad bin Hanbal wa Malik lam yablughu martabatahu, tidak bisa mencapai kedudukan para sahabat dalam agama ini. Siapakah orang yang pernah didoakan langsung oleh Nabi menjadi ahli tafsir, paham tentang tafsir Al-Quran? Hanya satu, Ibnu Abbas, yang didoakan untuk menghafal, buat hafalannya Abu Hurairah. Mereka adalah para ulama sebenarnya, pewaris para nabi, yang mewariskan agama, yang mewariskan ilmu nabi mereka. Mereka wariskan dengan cara meriwayatkannya hingga sampai kepada kita. Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka semua hadirin pejuang agama. Yang kalau seandainya mereka dihinakan, dicaci, dimaki, bahkan dikafirkan, wallah, jangan kita diam. Kita harus membela dan membongkar kaum-kaum munafiqin dan kalangan Syiah, Rafidah, Al-Ithna Al-Asy'ariyah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita jelaskan kepada umat. Ini bagian jihad fi sabilillah, menjelaskan kebenaran musuh-musuh Islam yang akan menghancurkan agama Islam. Maka kita jelaskan, kita ulang lagi bahwa sifat seorang wanita yang beriman, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka sangat bersegera. Mereka tidak menunda-nunda ketika diperintahkan oleh Allah dengan suatu, ketika dilarang oleh Allah dalam suatu larangan, mereka tidak mengatakan nanti dulu, kagetlah, entahlah, tidak, langsung dibawakan hadis ini. Ketika turun ayat tentang libat, waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna, hendaknya para wanita itu mengulurkan jilbab sampai ke dada-dada mereka. Maka mereka langsung merobek kain yang mereka dapati, sarung-sarung mereka. Mereka gunakan untuk menutupi aurat mereka. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan, bahkan mereka menutup wajah mereka dan menyisakan satu mata. Ini disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, riwayat dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini adalah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini ada beberapa hadis lagi. Mengingat waktu, ya, karena sudah pukul 5, ya kami harapkan kepada jemaah para umat untuk bisa hadir yang setelah sholat asar, karena memang ada suatu kegiatan dari teman-teman yang kameramen, ya, karena tidak bisa agak diulurkan sedikit. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dahulu. Semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang salah, khilaf dari guru serta lupa dari kami pribadi, kemudian dari syaitan, laknatullah alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.